Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherry Pramudita Artanti dengan NIM 17096230059 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan pada bagian hukum dan kelembagaan di Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Bayu Suhendri, SPD, MPD. Dimulai dari latar belakang oleh Aryani et al. 2024 yang menjelaskan bahwa kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja masih merupakan masalah yang signifikan. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam berbagai situasi nyata. Tuntutan ini dijawab oleh perguruan tinggi dengan mengadakan program praktik kerja lapangan yang merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan teori yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan dengan kebutuhan di lapangan. Bagi mahasiswa administrasi, kesempatan praktik kerja lapangan ini merupakan kesempatan untuk mengimplementasikan dan mempraktakkan ilmu administrasi, khususnya dalam pengelolaan dokumen, surat menyurat, kearsipan, dan administrasi organisasi. Saya menjalankan praktik kerja lapangan di Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari Basnas RI yang beroperasi di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah lembaga non-struktural yang bersifat mandiri, namun bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ini berdiri sejak tanggal 5 Desember tahun 1968 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada masa itu. Awalnya, Basnas Basis hanya sebatas Basnas Provinsi DKI Jakarta. Namun setelah 5 tahun berjalan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta melihat potensi yang dapat dikembangkan dari Basnas Provinsi DKI Jakarta, sehingga pada tahun 1973, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memperluas lingkup kerja Basnas DKI Jakarta dengan menyempurnakannya menjadi Basnas Basis, yaitu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodako. Saat ini, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program besar dalam bidang pendayagunaan dan pendistribusian. Dalam bidang pendayagunaan, ada yang namanya Difabis. Difabis ini adalah bisnis dalam bidang makanan dan minuman yang memberdayagunakan teman-teman disabilitas untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, serta agar teman-teman disabilitas eh, dapat mandiri secara ekonomi. Yang kedua ada saudagar tangguh. Saudagar tangguh ini adalah modal untuk usaha. Kemudian ada beasiswa masa depan Jakarta atau beasiswa MDJ disingkatnya. Kemudian ada bedah rumah. Bedah rumah ini adalah program untuk masyarakat yang membutuhkan agar dapat tempat agar dapat tempat tinggal yang lebih layak serta sanitasi yang lebih layak seperti itu. Kemudian Senyum Teluk Jakarta ini adalah budidaya ikan kerapu yang diadakan di Kepulauan Seribu. Kemudian pendistribusian yang pertama ada program Semua Bisa Makan. Semua Bisa Makan ini adalah program distribusi makanan kepada kelompok-kelompok rentan seperti fakir, miskin, duafa, lansia, yatim piatu dan lain dan lainnya. Semua Bisa Makan ini biasanya berkolaborasi dengan UMKM lokal. Kemudian ada BBTB, Basnas Basis Tanggap Bencana. BBTB ini adalah bagian dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk turun langsung ke lapangan untuk membantu daerah-daerah serta korban yang terdampak bencana. Seperti contohnya yang saat ini masih berlangsung adalah eh, bantuan kepada di daerah Aceh dan Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah LAB, Layanan Aktif Basnas. Layanan Aktif Basnas ini adalah seperti layanan ambulan gratis, medical check up, kemudian hapus tato. Nah, layanan Aktif Basnas ini sifatnya lebih darurat dan bisa diakses dari aplikasi Basnas Bazis maupun website resminya. Kemudian yang keempat itu adalah layanan mustahik, permohonan bantuan. Permohonan bantuan ini bisa diajukan oleh yang membutuhkan dengan bentuk bantuan yang diajukan itu adalah seperti eh,
bisa bantuan dana pendidikan, bantuan biaya hidup, bantuan pengadaan aset masjid atau musola, seperti pengadaan em, karpet, seperti itu. Dan dana dana untuk layanan mustahik ini adalah dari eh, muzaki. Muzaki itu adalah orang-orang yang pemberi zakat. Jadi zakat orang jadi orang yang memberi zakat ini zakatnya dikelola oleh Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta kemudian untuk diberikan kepada mustahik yaitu orang-orang yang mengajukan permohonan bantuan. Praktik kerja lapangan saya laksanakan terhitung mulai tanggal 8 Januari 2026 sampai tanggal 12 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, bukan terbagi. Saya terdapat dalam dua divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia pada bulan Januari sampai Februari 2026, kemudian Divisi Hukum dan Kelembagaan di bulan Maret sampai Juni 2026. Nah, lebih panjangnya durasi pada divisi hukum dan kelembagaan ini yang membuat saya menaruh divisi hukum dan kelembagaan sebagai laporan dan juga sebagai presentasi pada hari ini. Kemudian waktu kerja operasional praktik kerja lapangan serta perusahaan adalah dari hari Senin sampai Kamis, yaitu dari jam 8 sampai jam 16.30. Kemudian pada hari Jumat itu lebih 30 menit, yaitu dari jam 8 sampai 17.00. Kemudian terdapat juga penyesuaian waktu di bulan Ramadan, yakni waktu operasionalnya menjadi lebih sebentar. Jadi dari hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai 15.00, kemudian di hari Jumat itu jam 8 sampai pukul 15.30. Kemudian dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, saya mengerjakan tiga, tiga tugas sebenarnya, yaitu pembuatan surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat, perubahan surat keputusan unit pengumpul zakat, dan pemisahan dan penamaan soft file surat keputusan. Jadi yang pertama itu adalah pembuatan surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini apa sih? Unit pengumpul zakat atau disingkat UPZ adalah sebuah struktur yang terdapat dalam sebuah kepengurusan masjid, musola, yayasan, atau organisasi yang bertanggung jawab secara sukarela untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat untuk masyarakat yang berada di sekitarnya. Terbentuknya UPZ ini diawali dengan dua cara, yaitu rekomendasi dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta atau sosialisasi. Nah, berdasarkan sosialisasi, terdapat perbedaan naungan yang membuat perbedaan administrasi, masjid dan musola, walau secara penggunaan operasional masjid dan musola, serta hak dan kewajiban UPZ tetap sama. Nah, jadi langkah-langkah yang saya kerjakan dalam pembuatan surat keputusan unit pengumpul zakat yang pertama adalah pengiriman surat permohonan pembentukan unit pengumpul zakat dan dokumen pendukung melalui email. Jadi pada awal masa orientasi saya pada divisi hukum dan kelembagaan, eh, mentor saya sekaligus rekan kerja, Kak Aurelia Afrah, itu meminta saya untuk memberikan email saya yang akan digunakan untuk mengirim surat permohonan serta dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian yang kedua, pengisian format surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat. Jadi setelah emailnya dikirim tadi, informasi-informasi yang terdapat dalam surat permohonan dan dokumen pendukung itu disesuaikan di dalam format surat keputusan. Jadi yang dimasukkan ke dalam format surat keputusan yang akan ada visualisasinya di next slide itu adalah nama kepengurusan, nama masjid atau musola, terus kemudian nama referensi surat permohonan, tanggal, nomor surat dan sebagainya, kemudian periode, terus kemudian bulan disahkannya dan siapa yang bertanda tangan. No, siapa yang bertanda tangan itu sudah termasuk formatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pemeriksaan draft oleh mentor dan pengiriman draft kembali melalui email. Jadi setelah eh, saya memasukkan informasi-informasi tadi, em, saya diarahkan untuk mengirimkan draft tadi kembali kepada Kak Aurelia Afrah untuk dicek apakah sudah benar penulisannya atau belum. Kemudian apabila sudah clear, sudah sesuai semuanya, saya diinstruksikan untuk mengirimkan draft kembali melalui email atau bisa disebut dengan reply email seperti itu.
Kemudian pada bagian bawah ada perubahan surat keputusan unit pengumpul zakat. Nah, ini kenapa saya taruh di dalam kotak yang sama, karena eh, perubahan surat keputusan unit pengumpul zakat ini kurang lebih dalam prosesnya itu hampir sama dengan pembuatan surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat, yaitu menyesuaikan informasi nama kepengurusan, nama pengurus, terus kemudian periodenya. Hanya saja yang membedakan itu di dalamnya adalah formatnya sedikit beda. Formatnya sedikit beda dari surat keputusan, tapi untuk proses-prosesnya kurang lebih sama. Kemudian ada pemisahan dan penamaan sovel surat keputusan. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan, oh maaf, pemisahan dan penamaan sovel keputusan ini adalah tahap lanjutan eh, setelah surat keputusan ini sudah diresmikan oleh Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Jadi setelah ditandatangan, setelah di print out, ditanda tangan, kemudian di-scan kembali untuk dijadikan dalam satu file PDF. Satu file PDF itu biasanya terdiri dari beberapa surat yang biasanya dibuat di hari yang sama. Seperti itu. Dan pemisahan dan penamaan soft file surat keputusan ini gunanya untuk sebagai arsip, karena penamaannya itu adalah sesuai nomor-nomor surat yang tertera di dalamnya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama pengiriman file keseluruhan seperti yang tadi saya bilang, yaitu setelah di print out ditanda tangan itu akan di-scan, eh, dan menjadi satu file PDF besar. Nah, itulah yang dikirim oleh Kak Aurelia kepada saya, dan itulah tugas saya untuk memisahkan file dengan bantuan website menjadi rangkap-rangkap masing-masing surat. Masing-masing surat itu, masing-masing surat biasanya terdapat, no, bukan biasanya, masing-masing surat itu biasanya terdapat sampai 4 halaman. Jadi saya men-setting di website itu range per 4 halaman, jadi 1 sampai 4, 5 sampai 8, dan seterusnya sesuai banyaknya surat yang terdapat dalam satu PDF itu. Kemudian setelah hasil dipisahkan itu, dinamakan masing-masing softfile berdasarkan nomor surat. Berdasarkan nomor surat ini, jadi seperti eh, dinamakannya itu SK nomor 67 tahun 2026, seperti itu. Kemudian masuk pada analisis pembuatan dan perubahan surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa perubahan surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat itu pada prosesnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan surat keputusan. Jadi analisisnya di sini saya satukan, dan di sini hanya contoh surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat. Jadi tidak ada contoh format perubahan surat keputusannya, karena itu ada format yang berbeda lagi, dan eh, terdapat perbedaannya itu di bagian judul serta isi-isinya. Pokoknya intinya prosesnya itu sama seperti itu. Jadi di sini itu ada di bagian X pertama. Oh iya, di sini kop surat, tapi di kop surat ini bukan ranah saya untuk bukan ranah saya untuk membubuhkan kop surat. Jadi pekerjaan saya hanya dari bagian sini sampai nanti di halaman keempat. Di sini adalah penulisan nama eh, lembaga pemohon, masjid, musola, organisasi atau yayasan pemohon. Jadi misalkan kita ambil contoh itu seperti Masjid Al-Istiqomah. Masjid Al-Istiqomah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Terus kemudian di sini adalah periodenya, 2026 sampai 2031. Satu surat keputusan ini, satu surat keputusan ini, satu kepengurusan ini berlakunya adalah 5 tahun. Jadi karena tahun dilegalisir, disahkannya adalah 2026, jadi satu surat keputusan ini berlakunya sampai 2031. Seperti itu. Kemudian di sini ada X lagi. Ini adalah di sini adalah lagi penulisan nama masjid
masjid, musola, organisasi atau yayasan, pokoknya pihak pemohon. Dan di sini adalah periodenya. Jadi di sini ditulis lengkap Masjid Al Jannah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, periode 2006 sampai 2026 sampai 2031 di sini. Kemudian di bagian mengingat, di sini adalah dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum pembuatan surat keputusan seperti itu. Kemudian di sini itu ada referensi, referensi pembuatan surat keputusan. Di sini ada memperhatikan surat permohonan dari masjid atau yayasan atau lembaga pemohon. Nah, selain nama, di sini juga tidak mencantumkan periode, teman-teman. Jadi, surat permohonan Masjid Al Istiqomah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sampai situ aja. Mm-mm. Jadi, periodenya itu tidak tertulis karena surat permohonan ini dari masjid dan bukan hanya dari kepengurusan yang mengajukan unit pengumpul zakat gitu. Kemudian surat permohonan dari Masjid Al Jannah Kecamatan Koja Jakarta Utara, eh, perihal permohonan dibentuk UPZ, kemudian tanggalnya tanggal sekian gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, ini adalah surat permohonan dari Basnas Bazis kota atau kabupaten administrasi. Nah, seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, itu eh, terdapat perbedaan antara organisasi, masjid, musola, organisasi atau yayasan yang di bawah naungan wilayah dan di bawah naungan provinsi. Nah, untuk lembaga pemohon yang berada di bawah naungan wilayah, nomor 2 ini tidak dipakai karena dalam lampiran permohonannya itu tidak ada lagi surat permohonan dari Basnas kota atau kabupaten administrasi seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah internal memo dari wakil bidang 4 kepada kepala bidang 4 biasanya seperti itu. Cuma karena ini em, format yang saya minta kepada mentor, jadi isinya itu lebih di disamarkan gitu ya. Lebih disesuaikan menjadi lebih umum. Kemudian pada bagian menetapkan di sini eh, di sini mengikuti format yaitu ada memasukkan nama, periode, terus kemudian ini nama lagi, ini alamat masjidnya, alamat masjid atau lembaga yang mengajukan permohonan. Terus kemudian selebihnya di sini adalah nama, periode, eh, nama nama dan di sini adalah ditetapkan di Jakarta pada tanggal. Saya biasanya tidak menulis tanggalnya, tapi saya menulis bulannya. Eh, di bulan apa saya membuat drafting ini karena biasanya bulan drafting dengan bulan pengesahan itu sama. Jadi misalkan eh, saya membuat draft surat ini di bulan Juni tanggal 2. Ambil contoh seperti itu. Nah, biasanya disahkannya itu mungkin 1 atau 2 hari kemudian. Berarti kan masih ada dalam bulan yang sama. Berarti ininya juga sama. Seperti itu. Kemudian di sini ada lampiran pertama, itu masih, yaitu di sini nama dan di sini periode, serta di sini bulan. XXX ini adalah bulan. Kemudian di sini nama, serta periode dari susunan pengurus unit pengumpul zakat. Di sini adalah nama-nama dari calon pengurus unit pengumpul zakat yang namanya itu dalam penulisannya harus sesuai. Harus sesuai dengan KTP dan usia calon pengurus itu tidak boleh kurang dari 25 tahun serta tidak boleh lebih dari 70 tahun. Kemudian di sini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini saya biasanya menyesuaikan pada bagian poin nomor 7 di bagian 100%. 100%. 100% ini biasanya eh, digunakan apabila yang mengajukan permohonan itu adalah masjid dan musola. Nah, apabila yang mengajukan permohonan itu yayasan atau organisasi,
Itu kan terlihat dari namanya ya, yayasan, bla bla bla, organisasi, pokja, em, bla bla bla, seperti itu. Nah, kalau masjid dan musola, hak dan kewajibannya ini adalah 100%. Melakukan perbantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebesar 100%. Nah, apabila yang pihak yang mengajukan ini adalah yayasan atau organisasi, hak dan kewajibannya itu adalah sebesar 70%. Seperti itu. Nah, em, penyesuaian informasi seperti ini juga berkaitan dengan mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia, yang dimana pada mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia saya banyak mempelajari tentang isi dan penyesuaian informasi eh, untuk surat yang juga sebagai sarana komunikasi seperti itu. Kemudian di sini adalah pemisahan dan penamaan soft file surat keputusan. Berikut adalah hasil dari file-file yang sudah saya pisahkan dari satu PDF besar yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, gunanya ini adalah eh, sebagai juga juga sebagai arsip dalam Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Yang mana arsip itu adalah merujuk kepada dokumentasi keterlibatan atau kejadian dalam beragam bentuk dan saluran yang selaras dengan kemajuan hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial dan nasional, dihasilkan dan disahkan oleh badan negara, pemerintah daerah, perusahaan, institusi pendidikan, partai politik, organisasi sosial, serta individu. Juga, kegiatan ini sejalan dengan prinsip manajemen arsip elektronik yang telah dipelajari pada mata kuliah kearsipan digital yang menekankan pentingnya pengorganisasian dokumen secara terstruktur agar informasi dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Seperti itu. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ada hambatan juga solusinya. Jadi hambatan yang pertama itu adalah knowledge based error atau bisa disebut juga dengan lupa terkait pengisian format surat-surat yang akan dibuat. Knowledge based error atau lupa ini biasanya terjadi pada sorry, bukan biasanya. Knowledge based error atau lupa ini terjadi pada minggu-minggu awal. Minggu-minggu awal saya dipindahkan pada divisi hukum dan kelembagaan, di mana minggu-minggu awal menurut saya adalah masih dalam masa orientasi. Jadi dalam minggu-minggu pertama itu saya masih banyak lupa terkait pengisian format surat-surat yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, solusinya adalah mengkonfirmasi kembali kepada mentor akan hal yang saya tidak yakin akan kebenaran penulisannya. Yang kedua adalah terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi ini terjadi karena adanya masjid dan musola yang memiliki nama yang hampir serupa. Nah, makanya juga itulah kenapa saat penulisan surat keputusan, penulisan namanya itu adalah nama masjid, kecamatan, dan wilayah. Karena kecamatan dan wilayah itu adalah yang mengidentifikasi masjid ini gitu loh. Jadi misalkan ada yang namanya Masjid Istiqomah itu di daerah Jakarta Pusat, ada juga di daerah Jakarta Utara. Nah, apabila hanya ditulis Masjid Istiqomah ini akan menimbulkan kerancuan. Makanya perlu ditulis kecamatan serta wilayahnya di kecamatan mana dan di daerah Jakarta mana. Nah, karena mirip kemudian terjadinya miskomunikasi ini juga disebabkan karena keterbatasan media komunikasi yang digunakan karena pada saat itu saya dan eh, mentor itu menggunakan media komunikasi WhatsApp yang dimana dalam komunikasi tertulis itu rawan terjadi miskomunikasi karena bisa jadi terjadi perbedaan apa ya, penangkapan nada bicara, dan itulah yang bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Nah, solusinya adalah karena kurangnya dari media WhatsApp tadi, jadi saya berinisiatif untuk menghampiri, mengajarkan, dan meluruskan miskomunikasi melalui verbal dengan tatap muka langsung.
Kemudian yang ketiga itu adalah kurangnya dokumen pendukung atau KTP. KTP biasanya yang terjadi dalam surat permohonan pembentukan unit pengumpul zakat. Nah, di sini solusinya adalah menandai surat permohonan yang kekurangan dokumen dan melaporkan kendala yang ada kepada rekan kerja. Kemudian yang keempat itu adanya surat permohonan berulang yang dikirimkan melalui email. Jadi surat permohonan berulang ini kayak gimana sih? Jadi em, ambil contoh ada surat permohonan dari Masjid Al-Ikhlas yang sudah dikirimkan kepada saya di bulan Maret. Kemudian surat yang sama masuk lagi ke email saya pada bulan Mei. Itu artinya adalah surat permohonan berulang seperti itu. Kemudian solusinya adalah melaporkan bahwa terjadi surat permohonan dalam email, melaporkan bahwa terjadi surat permohonan berulang dalam email yang baru dikirim. Nah, kemudian bagaimana pengembangan kepada instansi dan program studi berdasarkan hambatan dan solusi. Jadi yang pertama adalah kepada instansi. Jadi sebenarnya alur kerjanya itu saya dalam divisi hukum dan kelembagaan itu hanya em, sebagai pembuat surat keputusan. Yang menyeleksi dokumen itu adalah divisi UPZ dan instansi yang ada dalam bidang satu dalam struktur organisasi basis-basis Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi eh, saran saya kepada instansi adalah divisi instansi dan UPZ diharapkan dapat memeriksa kelengkapan dokumen permohonan secara lebih seksama sebelum diteruskan ke divisi hukum dan kelembagaan untuk dibuat surat keputusan. Pengembangan yang kedua kepada instansi adalah terkait em, surat surat permohonan berulang. Jadi sebelum dikirimkan kepada divisi hukum dan kelembagaan, surat permohonan itu eh, kan melampirkan eh, surat permohonan dari basis wilayah juga. Artinya sebelum sampai kepada saya dan rekan saya, tentunya ada em, seleksi juga. Seleksi dari basis wilayah dan juga divisi instansi dan UPZ agar mereka dapat membuat internal memonya. Nah, jadi terkait surat permohonan berulang, eh, saran saya kepada instansi adalah penanggung jawab di basis wilayah dan divisi instansi dan UPZ Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam menyortir surat permohonan yang diajukan untuk dibuat surat keputusan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan kepada program studi. Yang pertama adalah memperkuat pemahaman mahasiswa terkait tata naskah dinas dan penyusunan dokumen administrasi, khususnya surat keputusan, melalui praktik yang lebih aplikatif. Meningkatkan kesiapan mahasiswa pada aspek komunikasi di lingkungan kerja dan ketelitian administratif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pembekalan yang lebih mendalam terkait proses pemeriksaan review dan verifikasi dokumen administrasi. Maka kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah proses pembuatan dan pembuatan surat keputusan unit pengumpul zakat membutuhkan keterampilan-keterampilan administrasi seperti ketelitian penulisan nama kepengurusan dan ketelitian penulisan nomor surat. Kegiatan ini memberikan pengalaman serta tantangan untuk mempelajari administrasi secara langsung karena setelah dibuat surat keputusan akan ditandatangan oleh ketua organisasi dan menjadi produk hukum kelembagaan. Sedangkan pada pekerjaan pemisahan soft file surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat dibutuhkan keterampilan untuk mengoperasikan software pemisah serta ketelitian dalam menuliskan kembali nomor surat keputusan yang tertera di dalamnya. Jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.